One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio dan saya bekerja di Warkoi sebagai barista. Halo, selamat malam teman kumis. Dan di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah horor sih, horor bercampur aneh sih buat gue ya. Jadi awal mulanya itu gue bekerja di salah satu mall di Jakarta sekitar tahun 2016. Di situ saya hobinya doyan sama lihat orang kesurupan gitu ya. Dari kecil juga saya begitu, walaupun gak megangin dari kecil tapi ngelihatnya saya doyan. Sampai itu ada suatu event di mall tersebut. Di situ ada mengadakan beberapa tenan di food court. Nah, kejadiannya itu pada malam hari sekitar jam 9. Itu ada kesurupan. Saya dengar dari teman itu ada kesurupan. Terus saya pengen tuh lihat, karena saya doyan nih megang orang kesurupan, melihatnya. Habis itu sampai ke tenan tersebut, saya langsung ngebantuin orang-orang di situ megangin juga di bagian kakinya. Setelah itu keluar itu, kata orang-orang itu gua pingsan orang tersebut. Saya balik lagi ke tenan. Keesokan harinya begitu lagi dengan orang yang berbeda. Yang kedua kalinya itu seperti biasa, kayak seperti kemarin, gak ada apa-apa. Setelah hari ketiga ada lagi berturut-turut itu, ada interaksinya seperti saya itu tiba-tiba ingin dari kaki, megang kaki ke bagian kepala, bagian badannya. Kenapa? Saya nggak tahu. Tiba-tiba seperti itu. Di situ saya mentalnya tiba-tiba pingsan. Di dalam pingsan saya itu ada sebuah pemandangan yang indah banget. Mungkin di dunia ini buat saya belum pernah saya temuin. Di situ ada pegunungan, ada sawah. Tapi yang anehnya itu penghuni di situ anehnya berbadannya hewan, kepalanya manusia, malah sebaliknya juga begitu. Setelah saya jalan di situ, saya ketemu benar-benar namanya sosok benar-benar manusia di situ. Saya hampirin orang tersebut dan saya berkata, ini di mana? Ini di alam bawah sadar kamu, kata kakek itu. Fisiknya dia berbaju kuning, berbaju kuning full, pakai sorban kuning juga. Dan saya berbicara, berinteraksi sama dia bilang, di sini alam bawah sadar kamu. Apa yang kamu lihat itu yang ada di sekitar kamu gitu. Terus dia berkata, kamu bisa ngobatin orang yang kesurupan tersebut. Lalu saya tiba-tiba bangun. Setelah saya bangun, itu posisinya udah berubah. Saya udah di lantai, terus dikasih bantal. Ada juga teman saya yang ngejagain. Mereka bilang saya pingsan setelah megangin orang kesurupan itu. Di situ naluri saya ingin lihat. Saya bertanya sama teman saya tersebut kan, itu orang masih kesurupan nggak? Saya tanya begitu. Masih. Loh, kok masih kesurupan? Ini udah sejam lebih loh dia kesurupan. Ya sudah, saya kesana hampirin. Entah kenapa setelah saya lihat itu orang kesurupan, saya ingin megang dia, terus saya dudukin.
dan saya berkata tuh sama yang mencoba untuk mengeluarin orang makhluk yang di dalam tubuh orang tersebut. Saya ngomong tuh sama kiainya, saya pengen ngeluarin orang tersebut, ngeluarin makhluk yang ada di dalam ini teman saya. Dengan cara apa? Saya pengen dudukin dia. Setelah saya dudukin, saya ingin melihat punggungnya. Setelah saya lihat punggungnya, terus saya berkata dengan close gitu, saya ingin buka 3 mata Allah, seperti itu. Lah, si kiai tersebut bingung, 3 mata Allah, emang kamu bisa? Kamu udah mempelajarinya? Apa kamu udah ahli dalam bidang itu? Saya bilang nggak paham sama sekali dan tahunya juga baru hari ini. Kamu jangan sembrono, ini bukan macam-macam gitu. Saya pengen coba. Ada seseorang yang membisikin gitu. Dengan mau nggak mau, terus dengan keadaan pasien tersebut udah kesurupan selama 1 jam, mau nggak mau ya yang mencoba buat ngeluarin itu nurut apa kata saya. Di situ saya buka 3 mata Allah, dan alhamdulillahnya ya pasien tersebut keluar, sosok yang dalam pasien itu. Setelah keluar, saya suruh dia bawa ke UKS, suruh temannya bawa ke UKS. Setelah itu saya ngobrol sama kiai, ini gimana kok susah keluarinya, nggak seperti malam berikutnya, sebelumnya. Ya ini beda. Kiainya, emang sosoknya gimana? Saya tanya. Sosoknya itu seperti penunggu di sini. Terus wujudnya gimana? Saya tanya. Wujudnya nggak tahu sih. Dia seram, kamu nggak perlu tahu. Oh ya udah. Setelah itu tiba-tiba ada sosok yang diceritain sama kiai tersebut. Kalau kata saya sih monster. Ukuran jempolnya itu sebesar rumah, ya ampun, gede banget. Gak bisa dibayangin. Badannya gede, terus kepalanya itu bertanduk, matanya banyak, di matanya itu ada ribuan kali ya di matanya itu di muka. Setelah itu saya kabur dong. Kabur, saya takut melihatnya. Udah saya balik itu ke tangan saya. Setelah habis closing itu kayak yang di situ menjerit, teriak. Teman saya ngomong sama saya, tuh kiai jatuh yuk, teriak-teriak. Sebelum jatuh dia teriak. Udah saya samperin, mau nggak mau ya saya samperin. Ternyata itu kiai udah tergeletak di lantai dan keadaan udah berdarah. Setelah itu saya suruh teman saya bawa dia ke UKS, nggak UKS sih, ke tempat yang agak sepi buat kasih dia minum apa air hangat gitu ya. Setelah itu saya balik lagi ke kitchennya. Di situ saya ketemu tuh sama makhluk, saya beraniin diri, itu seumur hidup baru kali itu melihat. Saya tantang, mau kamu apa? Saya bilang begitu dengan suara yang bergema, wah bagai halilintar tir gitu, nggak bisa lah diungkapin. Suaranya itu dia ingin mall itu dirobohin, pokoknya mau nggak mau dibalikin seperti semula. Kamu ada pembangunan di sini gitu. Ya udah dong, saya bilang nggak bisa, karena ini apa? Ini fasilitas manusia, kalian nggak bisa di sini. Dan kalian itu bukan apa-apa, manusia itu makhluk ciptaan yang paling sempurna, gue bilang gitu. Ya udah saya mencoba buat melawan, dalam hati saya tuh ingin melawan. Udah, kita ketemuan aja, saya bilang gitu. Ketemuan di belakang mall itu ada kuburan. Saya ketemu di situ jam setengah tiga pagi. Sampai jam setengah 3 pagi, sebelum saya ke kuburan saya bawa botol. Nggak tahu itu botol buat apa. Yang saya pikirin itu mungkin yang kayak di TV gitu ya, bisa masukin jin dalam botol bagaimana, pokoknya bawa aja gitu. Sampai kuburan jam 2.25,
Saya di situ duduk, nggak duduk sih, berdiri ngeliatin ke kuburan, sembet. Belum pernah namanya ke kuburan malam-malam temuin setan aja, nantangin setan aja. Jadi serem banget. Setelah itu jam 2:30 datangnya dari atas tiba-tiba. Itu mentok bumi. Serem banget. Datang, terus ada sosok kayak anak-anaknya dah dibawa di belakang-belakangnya itu ya. Saya nggak tahu mau ngapain, belum pernah namanya ngusir, namanya jin inilah itulah. Saya mencoba lawan tapi nggak bisa. Pada suatu saat itu ada kiai yang saya bilang tadi nemuin, sih katanya suruh baca yang saya bisa baca. Di situ saya baca Al-Fatihah, ayat kursi, saya baca di situ sama tiga kali. Habis itu saya todong pakai botol. Dan memberaniin diri, saya bilang, kamu mau masuk nggak dalam botol ini? Itu saya bakar hidup-hidup. Bilang begitu dengan tangan gemeteran. Baru pertama kali cuma si jin kampret itu. Udah, gak mau dia, sampai 3 kali saya ngomong, kamu mau masuk apa enggak? Saya bilang begitu. Setelah itu hilang, itu jin hilang kemana? Saya sampai megang botol, tiba-tiba botol itu panas, refleks jatuh ke tanah. Habis jatuh tanah saya pegang, saya tutup botolnya, saya gali tanah kuburan tersebut, saya timbun lagi itu botol. Sekitar berselang 2-3 menit, itu bekas botol yang saya kuburin itu tanahnya itu kebakaran, bukan kebakar gitulah, kabur. Saya kaburnya kenapa? Setelah pas itu api keluar, di situ ada sosok banyak banget, kayaknya penghuni di situ, ada kepalanya di perut, tangannya yang hampir putus. Di situ yang saya takutnya, belum pernah namanya lihat orang kayak gitu makhluk. Setelah itu balik, paginya baru saya kesana lagi. Jam 9 pagi lihat keadaan tanah tersebut udah kayak kebakar gitu, tanah dibakar dengan sih hitam gitu kan. Saya coba gali, karena apa, mungkin botolnya pecah, terus jinnya keluar dan masih menghantu di situ. Ternyata itu botol masih utuh. Setelah masih utuh, ya udah saya timbun lagi biar dia nggak ganggu lagi seperti itu ya. Ya udah, habis di situ kayaknya ada efek samping dari kejadian tersebut. Setelah seminggu kemudian saya ketemu sama admin, terus adminnya curhat sama saya, katanya orang tuanya lagi sakit stroke udah 5 tahun, gak bisa jalan, terus makan disuapin. Terus saya bilang, udah diobatin belum? Katanya udah diobatin, udah dibawa ke santri, udah dibawa ke tukang urut, ke dokter apalagi. Cuma gak ada hasil nih. Situ ya feeling saya pengen nyoba buat ngurut gitu. Pada suatu itu saya kebetulan masuk pagi pulang sore. Situ saya ke rumah adminnya, saya ngobrol sama anaknya adminnya, keadaan ibu gimana. Habis itu saya udah ngobrol panjang sama anaknya, saya ke kamar ibunya yang lagi sakit. Yang pilih kamar ibunya lagi sakit, posisinya kasihan banget saya langsung lihat ibu saya gimana kalau ibu saya seperti ini. Terus ibunya lagi tidur pakai selimut, terus ya betul gimana orang stroke ya. Udah saya minta sama anaknya itu, si admin saya, dia minta minyak urut. Saya pengen ngurut. Adminnya bilang buat apa diurut, percuma, nggak ada hasil, udah dicoba juga. Udah nggak apa-apa, cobain aja. Dan saya ngomong kan, udah cobain aja nggak apa-apa, kali ada reaksi, gue bilang gitu. Setelah itu ya udah, nggak mau anaknya kasih minyak urut.
Saya coba itu urut. Setelah dari saya urut semua bagian badan, bagian kaki, tangan, semuanya, saya balik. Setelah balik itu sekitar seminggu, admin tersebut nggak ada komunikasi lagi sama saya. Nah, setelah seminggu tersebut ya balik lagi di tenan tersebut. Saya kerja itu ada kekurangan bahan, mau nggak mau saya harus ke kantor. Saya WA adminnya, saya pengen ke kantor ngambil bahan tersebut. Terus adminnya bilang, ya udah sini aja sekalian gue mau ngomong sama lu. Itu ya udah saya langsung ke kantor. Terus dia jabat tangan saya, bilang terima kasih. Dan mati saya, terima kasih buat apa? Ya udah saya ngomong, terima kasih buat apa? Ibu saya udah ibu gua nih, kayak gitu. Ibu gua udah mulai bisa jalan walaupun nggak banyak, terus nggak dipopong lagi gitu. Udah kata dia jalannya tuh pakai gua harus dipegangin. Sekarang enggak, walaupun jalannya udah jauh tapi udah bisa. Makasih. Lu ngapain? Ya saya bilang ya seperti yang saya lakuin kemarin. Saya urut, terus saya baca yang supaya ibu kamu sembuh, ibu sembuh, tapi niatnya ikhlas. Udah, habis itu udah gak ada main lagi. Habis dari itu resign. Udah resign, saya pulang kampung ke kampung saya di Sumatera. Nganggur di situ, nganggur. Ada teman buat ngajak kerja nih, suruh ngajak kerja di Bogor. Udah mau daripada nganggur nyusahin orang tua, nggak ada penghasilan, ya udah saya ke Bogor kerja. Di Bogor ini saya baru 6 bulan. Nah, yang aneh baru-baru ini, ya sekitarnya seminggu 2 minggu ini, itu kejadian ada lagi. Saya punya manajer, terus sering berinteraksi, ngobrol sama kliennya. Dan di situ manajer saya keluar sebentar, terus kliennya tinggal, ya mungkin lah kan. Kliennya itu ya seperti ya warga sini lah, mau beli dagangan yang dijual. Mau nggak mau ya saya temenin, ngobrol sharing. Kok tiba-tiba omongannya bedanya ya nyeleweng gitu. Ini saya punya anak, tapi anak saya baru balik dari pesantren. Dia ingin anaknya itu sifatnya beda habis dari pesantren dan sebelum pesantren. Bedanya dia tuh orangnya pecicilan sebelum pesantren, terus sering keluar, ngobrolnya asik. Balik dari pesantren kenapa jadi diam gitu kan, terus nggak mau ngapa-ngapain, di kamar aja, ngerokok, makan, udah gitu aja. Setelah itu saya tanya, emang anak itu sakit di mana? Nggak tahu, pokoknya udah dibawa ke mana-mana, nggak ada hasil. Coba kamu lihat. Ya udah, besoknya saya lihat, wah ternyata anaknya udah kayak orangnya diguna-gunain sama, ternyata diguna-gunain sama mantan pacarnya supaya dia nggak berinteraksi, supaya dia stres lah, ibarat kata gila gitu gimana. Soalnya yang mantannya itu sakit hati sama dia, nggak tahu masalahnya apa lah, aja. Di situ saya lihat, di situ ada 3 sosok yang berbeda. Yang satu jin, yang satu kayak semacam kuntilanak, yang satunya kayak bocah, dan satunya ada kiai, bukan kiai, kayak aki-aki. Kayaknya itu
si laki-laki emang bawaan dia. Ya gue mau percaya kodam itu ada, makanya karena yang laki-laki ini muka wujudnya itu normal kayak manusia biasa, jadi mungkin itu pelindungnya. Ya, habis itu saya obatin dan refleks ingin kasih dia tuh air, kasih air, nih bu minumin, saya bilang minuminnya air supaya tenang biar nggak berontak lagi. Dia kalau setiap malam berontak, ada jam 11 malam, habis jam 11 malam itu dia berontak. Jadi ibunya tuh nelpon saya suruh ke sono. Ya udah mau nggak saya ke sono, berontaknya udah berhenti. Tiba-tiba di situ dia langsung jatuh, nggak sadar diri, bawa ke kamar. Saya tanya sama ibu, ini tolong minumin anaknya setelah bangun biar keadaannya udah nggak kayak gini lagi. Alhamdulillah sekarang anaknya udah sehat, walaupun masih sedikit diam, tapi udah mulai berani keluar, udah mulai berinteraksi sama keluarga. Ya saya senang, tapi saya masih bingung kenapa bisa seperti itu. Banyak orang yang pengen seperti itu, tapi saya mah kagak mau sih. Kalau saya mau, saya obatin, tapi kalau nggak mau ya nggak bisa. Ada pernah terpaksa, tapi nggak bisa, harus dari hati gitu. Makanya saya nggak pernah buat mendalamin itu, karena itu mah cuma berkata ya kelebihan manusia lah. Semua orang juga pasti punya kelebihan, termasuk saya. Mungkin itu kelebihannya, baik buruknya saya terima. Paling sampai di situ aja pengalaman cerita saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.